Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan membahas tentang analisa kadar kotoran pada CPO. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Tujuan analisa ini yaitu untuk mengetahui kadar kotoran yang terkandung pada CPO. Kemudian, alat-alat yang digunakan pada analisa ini yaitu ada cawan gauge, oven, LMI berlengan, pompa vakum, kertas saring, desikator, timbang analitik, dan hot plate. Serta bahan yang digunakan yaitu heksan sebagai pelarut dan CPO sebagai sampel. Adapun prosedur kerja pada analisa ini yaitu dibersihkan cawan gauge dengan larutan N-heksan, kemudian dimasukkan kertas saring ke dalam cawan gauge dan ditimbang berat cawan gauge. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan ke dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang kembali. Setelah itu dilakukan penyaringan dengan cara CPO dilarutkan terlebih dahulu menggunakan N-heksan. Lalu di oven kembali dengan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Dan didinginkan di dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang kembali. Dari tabel yang tertera pada layar. Perhitungan kadar kotoran didapat dari berat pengovenan terakhir dikurang dengan wadah kosong dan dibagi dengan berat pengovenan terakhir yang dikurang dengan berat sampel lalu dikali 100. Didapat hasil 0,0015%. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diketahui total kadar kotoran yang terdapat pada sampel CPO yaitu 0,0015%. Hal ini sesuai dengan standar SNI 012901-2006 dengan kadar kotoran maksimal yaitu 0,5%. Kadar zat pengotor adalah keseluruhan bahan-bahan asing yang tidak terlarut dalam minyak. Pengotor yang tidak terlarut dinyatakan sebagai persen zat pengotor terhadap minyak atau lemak. Pada umumnya, hasil minyak sawit dilakukan dalam rangkaian proses pengendapan. Dengan proses tersebut, kotoran-kotoran yang berukuran besar memang dapat disaring. Akan tetapi, kotoran-kotoran yang berukuran kecil tidak bisa disaring, hanya melayang-layang di dalam minyak sawit sebab berat jenisnya sama dengan minyak sawit. Pada umumnya, untuk mengurangi kadar kotoran yang terkandung di dalam minyak, pabrik minyak kelapa sawit memiliki alat yang biasa disebut dengan oil purifier, yang mana alat tersebut berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran minyak yang akan diumpankan ke dalam vacuum dryer hingga 0,02%. Adapun stasiun yang mempengaruhi kadar kotoran yaitu ada tangki timbun. Ialah minyak yang telah mengalami pengeringan di dalam vacuum dryer, kemudian akan dialirkan ke dalam oil storage tank dengan kapasitas 2000 ton per unit sebelum dipasarkan. Di dalam storage tank, minyak produksi hasil dianalisa kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran setiap hari. Dalam hal ini, kebersihan tangki timbun perlu dijaga dengan melakukan pencucian 2 kali dalam 1 tahun untuk mengurangi meningkatnya kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar zat pengotor. Persyaratan penimbunan yang baik adalah yang pertama, kebersihan tangki dijaga, khususnya terhadap kotoran dan air. Yang kedua, jangan mencampurkan minyak berkadar ALB yang tinggi atau minyak kotor berkadar ALB rendah atau bersih dan atau kering. Yang ketiga, membersihkan tangki dan memeriksa pipa-pipa uap pemanas, tutup tangki, alat-alat pengukur, dan lain-lain seperti setiap ada kesempatan. Yang keempat, memelihara suhu sekitar 400 derajat Celcius. Yang kelima, pipa pemasukan minyak harus tertanam ujungnya di bawah permukaan minyak.
Dan yang terakhir, melapisi dinding tangki dengan damar ekspos atau hanya untuk minyak sawit bermutu kualitas tinggi. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil analisa kadar kotoran yaitu 0,0015%. Adapun penyebab kadar kotoran tinggi yaitu kurang terjaganya kebersihan pada tangki. Sebaiknya tangki timbun dilakukan pencucian sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun agar mutu CPO yang dihasilkan masih tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.